Baik, terima kasih sebelumnya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Felix Pendrianus Halawa, NPM 2020 110255, kelas TIP 2004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sekaligus kuis dan UAS saya pada semester 3 ini dengan mata kuliah mikroprosesor yang diasuh oleh Bapak Iksan Parinduri. Nah, di sini langsung saja di mana ada 4 judul pembahasan. Ya, yang pertama ada tentang LED, kemudian 7 segment, kemudian blood matrix, kemudian pengertian, kemudian tentang LCD. Nah, di sini juga kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai LED. Nah, di sini LED ada terbagi 3 ya. Ada pengertian, fungsi, serta cara kerja. Nah, istilah daripada LED ini adalah salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Nah, jadi ketika si LED ini dihidupkan, dia akan mengeluarkan cahaya berupa arus listrik untuk menghidupkan uh, sebuah LED ini. Nah, LED ini juga merupakan bagian dari 7 segmen dalam pengaturan jam waktu digital yang biasanya itu digunakan pada remote control TV, remote control AC, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi LED. Fungsi LED ini kita tahu bahwa LED ini sangat banyak keuntungannya ya, fungsinya dalam keseharian. Nah, dia dibagi menjadi 2, ada iluminasi dan indikasi, di mana kata daripada iluminasi ini adalah menyinari sesuatu, yang artinya eh, dia terdapat pada alat seperti senter, lampu depan motor atau mobil. Nah, disitulah peran ikon iluminasi ini. Kemudian indikasi. Indikasi ini yang berarti menunjukkan sesuatu. Nah, dia menunjukkan sesuatu, ikonik yang menunjukkan sesuatu seperti pada lampu sein atau lampu rem pada mobil. Nah, ketika kita melakukan pengereman pada mobil, maka secara tidak langsung lampu belakang mobil itu akan hidup. Nah, itu menandakan suatu tanda untuk mobil yang ada di belakang supaya lebih berhati-hati, karena mobil yang kita kendarai akan mengerem. Kemudian LED ini juga cahaya sangat kuat ya dan bagus untuk penerangan. Kemudian masuk pada cara kerja LED. Nah, karena LED ini merupakan sebuah keluarga dari diode, artinya masih bagian daripada diode yang terbuat dari semikonduktor, maka cara kerjanya pun hampir sama dengan diode yang memiliki 2 kutub, yaitu P positif dan N negatif. Jadi dia memiliki 2 kutub, positif dan negatif. Nah, LED ini juga terdiri oleh sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan Jackson P dan N. Ketika LED dialiri tegangan maju atau biasa forward, yaitu anoda,
menuju ke katoda. Kelebihan elektron pada tipe ini juga materialnya akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole atau lubang, wilayah yang bermuatan positif pada material. Nah, kira-kira itulah penjelasan atau pengertian fungsi dan cara kerja daripada LED atau light emitting diode. Kemudian masuk pada judul berikutnya, yaitu pengertian 7 segment display atau layar 7 segmen, fungsi, jenis, dan cara kerja pada 7 segmen ini. Yang pertama pengertiannya. 7 segment ini adalah bagian-bagian untuk menampilkan angka maupun bilangan desimal. Jadi dia merupakan bilangan desimal sebagai 7 segment. Disebut juga sebagai 7 segment karena memiliki 7 batang LED yang tersusun untuk membentuk angka 8. Nah, jadi 7 segment ini memiliki 7 batang yang akan menyusun hingga membentuk angka 8. Masing-masing 7 segment biasanya terdiri dari masing-masing segmen biasanya terdiri dari 1 hingga 2 light emitting diode. Nah, nantinya bagian-bagian segmen tersebut dapat membentuk angka-angka desimal dan beberapa jenis tertentu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan emitting yang akan kita buat gitu. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi daripada 7 segment, di mana 7 segment ini merupakan alat yang cukup populer. Nah, fungsinya sendiri cukup populer karena sering digunakan pada alat-alat digital. Nah, jadi dia ini karena sering digunakan pada alat-alat digital, makanya dia cukup populer. Cukup populer pada kehidupan sehari-hari. Beberapa aplikasi fungsi 7 segmen yang sering kita atau mudah kita jumpai ada 3. Yang pertama kalkulator, jam digital, serta papan skor. Nah, tentu kita tidak asing lagi pada kalkulator ya, di mana kalkulator ini alat yang selalu kita gunakan untuk menghitung, mengurangi, menambahkan, serta mengkalikan jumlah yang besar yang tidak dapat yang bila dihitung secara manual akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, jadi kalkulator ini memudahkan kita untuk menghitung. Kemudian jam digital ini juga masih menggunakan komponen 7 segmen. Dia jam digital. Kemudian papan skor. Nah, papan skor ini contoh pada pertandingan-pertandingan olahraga, contohnya pada papan skor futsal, bola, basket, serta voli. Nah, dia di sini itulah kegunaan papan skor ini, papan skor digital. Tidak harus menggunakan manual lagi. Jadi kita dimudahkan adanya digital secara digital. Jadi papan skornya lebih mudah untuk menulis skor. Nah, kemudian di sini juga ada jenis 7 segmen ini ya, atau 7 segmen. Itu ada 2 jenis, yaitu jenis common katoda dan common anoda. Nah, jenis common katoda ini jenis pinyang yang terhubung pada kaki katida LED. Nah, pada 7 segmen ini, tipe common katoda ini umumnya aktif pada logika atau disebut juga dengan aktif high. Nah, itu dia. Kemudian common anoda
di mana common anoda ini adalah sebuah pin yang terhubung dengan kaki anoda LED di dalam perangkat 7 segmen yang nantinya dia akan mendapatkan tegangan VCC, kemudian dengan itu akan aktif dan memberikan logika rendah 0 atau bisa juga disebut dengan active low. Kemudian cara kerja 7 segmen ini ada 3, yaitu 7 segmen bisa menyala harus diberikan logika 1 pada tipe atau jenisnya. Kemudian untuk menampilkan data dari input biner, maka diperlukan decoder biner ke-7 segmen. Kemudian jika ingin menimbulkan angka 0, maka bagian A, B, C, D, E, F harus dihidupkan terlebih dahulu. Mungkin sekian. Masuk pada pengertian dot matrix. Nah, pengertian dot matrix ini adalah salah satu jenis impact printer, yaitu sebuah printer dengan sistem kerja pada berupa mesin pengetuk untuk mencetak hasil. Nah, secara sistem kerja, dot matrix ini hampir menyerupai mesin ketik pada zaman dulu karena menggunakan pita dan jarum besi yang fungsinya untuk menghasilkan tulisan. Nah, dot matrix ini juga karena memiliki pita dan kepala cetak, contohnya digunakan pada Elki 2190. Itu dia kira-kira dot matrix. Kemudian fungsinya ini untuk mencetak dokumen penting yang dicetak secara rangkap, yang artinya banyak, yang tentu hal itu memudahkan perusahaan mendapat hasil cetak yang efektif dan efisien, sehingga berbagai pekerjaan kantor dapat dilakukan atau diselesaikan secara tepat waktu. Jadi sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan pengguna dot matrix ini. Nah, di samping itu juga ada keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulannya biaya printer lebih murah, menggunakan pita khusus yang disebut ribbon sehingga tidak lagi membutuhkan tinta, mampu melakukan cetak rangkap sekaligus menghemat waktu dan mempercepat proses percetakan. Kemudian mampu mencetak kertas dalam ukuran besar dan biayanya pun dalam biaya perbaikannya pun lebih murah karena jarang mengalami error. Sedangkan kelemahannya, dia cenderung menimbulkan suara cukup berisik ketika sedang mencetak, kemudian masih memiliki resolusi cetak yang lebih rendah dan tidak cocok digunakan untuk mencetak full gambar. Jadi itulah keuntungan dan kelemahan pada dot matrix ini. Kemudian masuk pada LCD. LCD kita akan membahas 3. Yang pertama, pengertian, fungsi, serta cara kerja LCD. Nah, pengertian LCD ini adalah dia merupakan jenis display yang menggunakan liquid kristal untuk media refleksinya. LCD juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti monitor, TV, dan kalkulator. Jadi dia tidak jauh berbeda ya pada LED yang dibahas sebelumnya. Hanya saja LED dia sudah otomatis ya, yang menggunakan remote control. Nah, dalam dunia elektronik, LCD dapat digunakan sebagai tampilan atau layar yang lebih hemat energi, yang merupakan teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada semua permukaan yang rata dengan memberi sinar dan kristal cair pada filter berwarna. Dan kemudian fungsi LCD juga dia ini karena merupakan media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan atau suatu data baik karakter, huruf ataupun grafiknya, dan bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas dan memiliki resolusi tinggi. Dia digunakan di bidang misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau layar komputer. Nah, cara kerja LCD itu sendiri itu karena dia berupa kristal cair, maka dia akan menyaring cahaya latar, cahaya putih yang merupakan kumpulan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda, dan beberapa cahaya spektrum itu tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Nah, LCD ini juga bekerja dengan membuka dan menutup seperti pada tirai. Kalau kita tahu
Dia sistemnya seperti pada tirai. Nah, proses buka tutup ini juga berlangsung sangat cepat karena ada istilah response time di LCD. Nah, response time ini juga dia adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk mengubah posisi kristal cair tertutup rapat dan dan terbuka lebar. Di mana tertutup rapat dia penampilannya warna hitam dan terbuka lebar penampilannya warna putih. Nah, baik, mungkin sekian saja penjelasan daripada saya, penjelasan tugas, presentasi tugas, UAS, kuis sekaligus UAS pada mata kuliah mikroprosesor. Terima kasih.